Halo semuanya, balik lagi di channel gue, dan hari ini kita bakal ngebikin in-depth review tentang mobil ini. Mobil ini adalah Suzuki Neo Baleno tahun 2008. Transmisinya manual dan posisinya sekarang lagi kita jual. Nah, ini gue lagi ada di tempat teman gue, dan ini sekarang kita bakal lihat secara keseluruhan dari eksterior. Ini dari segi depan. Segi depan mukanya sama persis dengan Suzuki SX4. Ya, jadi mukanya sama persis dengan SX4, yang membedakan hanya di buritan belakangnya, yaitu di bagian buntutnya. Buntutnya sedan. Kalau SX4 buntutnya hatchback. Nah, ini kita langsung aja kita ke bagian depan dulu. Kita fokus ke bagian depan dan kita lihat kap mesinnya atau ruang mesinnya. Untuk ngebukanya di sini dia ditowel ke samping gini. Kita tinggal angkat. Kap mesinnya tergolong berat ya. Ini mesinnya 1500 cc DOHC. Mesinnya kalau nggak salah kodenya M15A. Dia sama dengan Suzuki Aereo, Baleno XG, bahkan kalau nggak salah masih digunakan sampai sekarang di Suzuki SX4 yang versi yang sekarang yang paling baru. Ini ruang mesinnya belum dicat sewarna bodi, jadi baru warna dasar. Dan ini kondisi mesinnya benar-benar kering, nggak ada masalah. ECU-nya dia taruh di sini ya, dan dia sudah ABS, sudah pakai modul ABS. Walaupun tahun 2008 sudah tergolong tua, tapi fiturnya masih cukup lengkap. Oke, sekarang kita bakal masuk ke ruang interiornya. Dan ini kuncinya kayak begini. Ya, ini kebetulan sama previous owner udah diganti pakai alarm aftermarket, tapi kalau masih original bentuknya begini. Dan kunci ini kalian bakal dapat 2 piece alias sepasang. Kita masuk ke interiornya. Bisa dilihat seperti ini interiornya. Nah, kita bahas dari door trimnya dulu. Di door trim, di sisi door trim kalian bisa lihat ada cup holder di situ. Di situ ada cup holder, di situ ada speaker juga, dan dia sudah retract dan electric mirror pastinya. Sudah retract dan electric mirror. Bahkan kalian dapat door lock juga ada. Jadi udah lengkap fiturnya. Terus di sisi depan sini kalian dapat, mungkin kalian bakal sulit buat lihat. Di sini tuh ada fog lamp. Di sini tuh ada fog lamp. Bisa lihat fitur standarnya fog lampnya ada di sini, bawaan, nggak jadi satu sama sini, memang masih terpisah. Terus lampu untuk kunci teriluminasi ya, jadi masih nyala. Kita masuk ke ruang kemudinya. Setirnya 3 palang begini. Head unitnya sudah diganti sama previous owner. Terus wiper dia sudah ada intermittent, dan juga sudah bisa diatur waktu intervalnya ya, wipernya. Nah, untuk AC-nya sendiri sudah fiturnya udah sangat lengkap. Kalian dapat AC dengan kondisi yang benar-benar komplit, yaitu ada pengatur arah semburan lengkap dengan rear defogger, dan juga bisa front defogger. Setahu gue ini ada front defoggernya ya. Ini kalau nggak salah rear defogger, ini front defogger gitu. Oke. Ini transmisinya masih manual ya, shift knobnya kayak gini interiornya, dan ini joknya itu cuma dibungkus, bukan di retrim. Glove box ada di sini, dan ini ada MID di tengah. Nah, ini sekarang kita bakal lihat speedometernya. Nah, speedometer kayak gini, ini masih model lama ya, model biasa, belum teriluminasi. Kalau lampunya nyala cuma berubah jadi warna agak-agak merah. Dia MID-nya itu cuma ada real time fuel consumption sama average. Cuma itu doang, kalian nggak ada kompas atau segala macam. Tapi sudah dikasih outside temperature sensor. Ini menurut gue untuk mobil tahun segini dan harga segini sih luar biasa. Ini mobil tahun 2008, sekali lagi gue ingatkan. Nah, ini kita bakal tes nyalakan. Sembari kita buka pintu sedikit biar kita bisa dengar suara mesinnya. Oke, itu adalah cold startnya. Lanjut ke sisi atas. Sisi atas kalian dapat vanity mirror, tapi tanpa lampu ya. Di plafonnya cuma seperti ini. Kalian cuma dapat lampu di bagian belakangnya cuma kayak gini doang, lampu cabin. Ya. Di sisi penumpang juga kalian dapat vanity mirror sama. Ya, sisi driver vanity mirror, sisi penumpang vanity mirror. Ini sudah day night view. Jadi fiturnya sudah cukup lengkap, dan tentu saja sudah pakai airbag. Jadi fitur lengkap ya, udah airbag, udah
ABS. Lalu di center console ini sebenarnya tombol-tombol kalau nggak salah buat versi India atau versi Jepang itu dia ada deflocker dan segala macam, tapi ini versi kita cuma ada front wheel drive dan nggak ada fitur macam-macam. Kursi bisa di adjust cuma maju mundur, sama naik turun juga bisa diatur. Naik turun bisa diatur, sama kemiringan. Udah itu aja fiturnya, tapi kalian nggak ada fitur lebih banyak lagi. Kalau si seat belt ini sudah ada adjusternya, jadi kalian bisa naikin turunin. Nah, harus ditarik ya, agak beda nih, biasa ditekan, ini ditarik naik turunnya gitu. Oke, kita lanjut ke kursi belakang. Lanjut ke kursi belakang. Ini settingan temen gue yang tingginya lebih kurang 1,9 meter kalau dia duduk. Itu segini di lutut gue tuh masih agak-agak ngepres, tapi masih oke, masih wajar, masih bisa didudukin dengan nyaman. Tinggi gue 173 dan gue masih ada sisa 4 jari, lebih kurang 10 cm sebelum kepala gue mentok ke plafon. Dan headrest ini tergolong nyaman, headrest ini tergolong enak, tergolong nggak sempit. Ini cabin menurut gue lumayan luas untuk mobil sedan ya. Ini kaca belakangnya ada defogger, bisa dilihat. Cuma ada kantong. Ini di sini ada buat jendela, door lock, cup holder, speaker. Gue nggak tahu nih Twitternya ada isinya atau enggak, tapi menurut gue audionya Suzuki itu jauh lebih baik dibandingkan kompetitor. Untuk harga yang sama ya, untuk harga yang sekelas. Joknya juga masih empuk, enak, nggak ada masalah. Terus seat beltnya cuma dikasih 2 ya, kayaknya yang tengah nggak dikasih, ya kanan dan kiri doang. Ya, seat belt cuma dikasih 2, kanan dan kiri doang. Oke, lanjut kita bakal ke bagian bagasi. Nah, bagian belakang itu kayak gini, lampunya masih kristal multireflektor biasa, yang depan juga sama kristal multireflektor, nggak ada beda, tapi sudah ada fog lamp ya, dari bawaan sana udah ada fog lamp, dan fog lampnya benar-benar asli bawaan. Ini udah dimodifikasi, dikasih kamera mundur sama previous owner. Dan yang gue suka adalah bagasinya gede banget ini, tergolong besar. Cuma masih belum dicat warna bodi ya bagasinya. Nih, bagian dalam sini juga belum dicat warna bodi, masih warna dasar. Ada lampu, gue baru ingat ada lampunya untuk bagasi. Ya kayak begini bagasinya, dan ini kayaknya sih kursi bisa diturunin, cuma gue nggak tahu cara nuruninnya. Kalau kalian butuh space lebih besar, nah kayak begitu. Oke, kalau masalah ban sendiri dia pakai 195, seingat gue 195/65 R15 ya bannya. Dan uniknya ini mobil 4x4-nya sudah disc brake nih. Ini udah disc brake ya, bukan tromol. Ini kaliper nih, mungkin kalian bakal agak sulit buat lihat. Tapi ini sudah pakai disc brake di keempat rodanya. Jadi fiturnya sudah sangat-sangat bagus untuk mobil harga segini. Oh ya, mobil ini dijual dengan harga 80 juta dan tentunya masih negosiasi. Kalian masih bisa nego harga. Kondisinya seperti ini, bisa dibilang catnya masih relatif bagus, relatif baru. Ini bakal gue tunjukin salah satu contohnya dengan alat tes. Dia coba kebaca 0,1 di bagian fender ya. Ini mungkin pernah repaint ya, tapi nggak dempul parah. 0,19, 0,13, 0,07. Jadi ini bisa dibilang kondisinya masih bagus banget. 0,2. Jadi belum dempulan, masih sangat-sangat bagus kondisinya secara keseluruhan. Nah oke, kayaknya segitu aja video dari gua hari ini. Kalau kalian mau tanya tentang mobil ini, nomor teleponnya ada di bawah. Kalian silahkan hubungi nomor telepon, itu nomor gua. Kalian bisa tanya-tanya tentang mobil ini. Kalau kalian mau cek unitnya, ada di daerah Depok, Jawa Barat. Oke, kayaknya segitu aja video dari gua hari ini. Semoga apa yang gua sampaikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video gua berikutnya.